Bagaimana kabarnya sore ini Bu Evita? Alhamdulillah baik Bu Atun. Kalau Bu Atun bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kok kita samaan ya, padahal kita nggak janjian pakai jilbab kuning. Iya. Iya Bu Guru nggih. Alhamdulillah Sahat ini Bu biasa Guru. hati kita Bu. Ya, Iya. senang Senang. sekali ini ketemu Bu Atun meskipun kita masih melalui dunia maya Bu Atun ya, kita daring sementara Iya. ini ya. Oh ya ini Bu Mardiatun ingin berbicara Ya. tentang apa pada kesempatan ini? Iya begini Bu Evita. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Guru Evita karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa menemani saya ya, mendengarkan curhatan saya di sini. Ya, jadi begini Bu Evita, pada kesempatan ini saya mau bercerita ini terkait kenapa kurang sekali kosakata yang dimiliki murid-murid saya di sekolah Bu Evita. Oh, begitu Bu Atun nggih. Kurangnya Iya, kosakata seperti apa Bu Atun kalau boleh tahu ini? iya, begini Bu Guru. Jadi misalnya ketika ada perintah soal atau ada bacaan yang menginginkan murid tersebut untuk mengerjakan atau instruksi seperti ini, murid saya tugasnya itu dikerjakan kadang tidak sesuai dengan instruksi Bu Guru, atau Hmm, misalnya ada bacaan. Jadi saya instruksikan untuk bagaimana dia agar bisa memahami isi bacaan tersebut. Di sini anak-anak mengalami kendala. Jadi lebih banyak murid-murid saya yang mengalami kendala untuk memahami isi bacaan atau memahami instruksi yang diberikan oleh buku maupun instruksi yang saya berikan. Seperti itu Bu Guru. oh, kalau boleh saya simpulkan Bu Atun, jadi Bu Oke. Mardi Atun itu murid-muridnya itu masih belum melalui atau memahami arti dari kalimat dengan baik dan perintah atau makna bacaan dengan baik. Berarti Bu Atun nggih disebabkan kurangnya kosakata yang dimiliki muridnya. Begitu Bu Atun. Iya, benar sekali Bu Guru. Jadi seperti itu. Ketika saya ada instruksi di buku atau latihan itu, anak-anak itu seperti itu Bu Guru. Jadi benar Baik. sekali kurangnya di situ. Nggih, baik. Apa yang Bu Mardiatun ingin dapatkan dari percakapan kita pada hari ini, Bu Atun? Iya, begini Bu Evita. Jadi mumpung kita ketemu ini ya, ada teman sharing saya ingin mendapatkan solusi Bu Guru. Jadi baik itu berupa strategi atau trik-trik apa sih yang kira-kira saya terapkan, yang saya gunakan begitu Bu Guru, supaya murid-murid saya ini memiliki banyak kosakata, sehingga mereka itu lebih mudah memahami suatu bacaan atau memahami instruksi kalimat yang diberikan kepadanya oleh orang lain, terutama sebagai guru ya, dari kita sebagai guru. Jadi seperti itu Bu Guru. Iya, kalau menurut pengamatannya Bu Atun, Mm-mm. sejauh ini dengan melihat murid-murid pada saat ini ya, kira-kira indikator murid yang memiliki kosakata yang baik itu seperti apa menurut Bu Atun? Kalau menurut saya, indikatornya itu murid yang baik itu artinya ya murid yang paham begitu. Jadi ketika diberikan instruksi, murid tersebut cepat tanggap. Apa sih makna atau apa sih maksud dari instruksi atau perintah tersebut? Atau ketika saya memberikan suatu bacaan atau murid-murid saya dihadapkan pada suatu bacaan supaya murid tersebut memahami, murid-murid ini paham apa sih isi dari bacaan tersebut. Nah, jadi seperti itu Bu Guru, sehingga mereka senang untuk membaca atau memahami kosakata-kosakata atau menggali kosakata tersebut. Jadi seperti itu Bu Guru. Iya, baik. Jadi indikatornya itu semua murid itu bisa memahami perintah kan, Mbak Atun, instruksi yang Iya, diberikan dengan baik dan dapat memahami, menyampaikan isi bacaan dengan tepat ya. Jadi sehubungan iya. tujuan tadi menurut Bu Atun Mhm. 1 sampai 10. Jika 10 murid itu mampu memahami perintah atau instruksi yang diberikan dengan baik dan dapat memahami, menyampaikan isi bacaan dengan tepat dan 0 itu belum mampu. Jadi murid-murid Ibu itu masih di angka berapa saat ini? Kalau menurut saya sih ini Bu Guru ya, Iya. dengan melihat kondisi murid saya saat ini, mungkin saat ini mereka berada pada angka 6 dan ingin saya tingkatkan kira-kira ke angka 8 menurut saya itu sudah cukup baik Bu Guru. Ya, sudah baik di angka 8. Jadi di angka 6 Bu Guru ya. Seperti apa Iya.
Angka 6 itu Bu Guru bisa dijelaskan? Nah, jadi di angka 6 ini karena dengan melihat murid saya ya yang masih artinya ketika diberikan instruksi, ketika ada perintah soal, jadi mereka itu masih kesulitan untuk memahami apa makna dari instruksi tersebut secara tepat. Kemudian selain itu, ketika diberikan suatu bacaan, kadang murid-murid saya itu kesulitan untuk memahami apa sih bacaannya. Sehingga kadang mereka itu kurang nyambung seperti itu Bu Guru. Jadi mereka sudah Hmm. kurang menyambung artinya antara instruksi yang diberikan dengan apa yang dikerjakan itu kurang nyambung. Bahkan setelah saya amati juga ada beberapa murid yang kadang tidak merespon sama sekali. Jadi seperti itu Bu Hmm. Guru. Nah, jadi dan mungkin ini dari pribadi saya juga Bu Guru ya, karena dalam meningkatkan kosakata murid, saya hanya menghimbau murid saja, misalnya seperti ketika ada jadwal kunjungan ke perpustakaan, saya mengharapkan atau menghimbau murid, silakan anak-anak ke perpustakaan, isi sesuai jadwalnya, jadi baca-baca buku di sana. Tetapi saya belum istilahnya memantau secara langsung dan saya hanya menyerahkan kepada petugas perpustakaan saja. Selain itu, saya belum memberikan tindak lanjut seperti itu, Bu Guru. Jadi misalnya saya ketika setelah menghimbau atau memerintahkan murid untuk ke perpustakaan, saya tidak memberikan respon lebih lanjut, apa sih yang sudah mereka baca di perpustakaan. Jadi mungkin itu yang belum saya lakukan ke depannya, Bu Guru. Jadi seperti itu. Oh iya, berarti hanya sekedar menghimbau aja Bu Atun ya, belum ada Iya, tindak lanjut ke depannya. Jadi kalau angka ditingkatkan mhm, ke 8 Bu Atun, mhm, angka 8 itu ya, seperti apa? Apa kira-kira yang bisa Bu Atun lakukan agar mhm. murid-muridnya itu memiliki kosakata yang baik dan sesuai dengan level yang Bu Guru ingin capai, sehingga mampu memahami instruksi atau bacaan yang baik, namun menyenangkan dan bisa diterima oleh murid. Kalau menurut saya untuk yang bisa saya lakukan saat ini, mungkin saya akan membuat pojok baca nggih Bu Guru ya. Jadi kalau rencana saya sepertinya kalau saya sediakan pojok baca di kelas, mungkin anak-anak akan lebih mudah begitu. Jadi tanpa menunggu jadwal kunjungan ke perpustakaan, murid-murid ini sudah memiliki akses untuk menggali informasi. Selain itu karena lebih dekat di kelasnya, jadi ketika ada waktu luang sedikit, mereka langsung saja bisa membaca. Jadi seperti itu. Kemudian Oh. yang kedua mungkin Bu Guru ya, saya ini ada inisiatif sendiri ini mau membuatkan ada namanya amplop pengetahuanku Bu Guru. Jadi di amplop pengetahuanku itu anak-anak akan mengisi amplop tersebut dengan bacaan. Jadi apa saja sih yang dibaca anak tersebut dalam minggu ini. Jadi nanti isi bacaan yang sudah dibaca itu akan dimasukkan ke dalam amplop dan nanti dibacakan secara bergiliran di depan kelas. Jadi menurut saya kalau kita lakukan seperti ini, kalau saya lakukan pribadi Bu Guru ya, mungkin hal itu bisa meningkatkan motivasi, kemudian bisa menambah kosakata murid saya supaya mereka lebih banyak memiliki kosakata sehingga berdampak pada mereka itu paham begitu Bu Guru ya, lebih cepat paham kepada informasi yang disampaikan, kemudian instruksi-instruksi soal karena seperti tadi balik tadi mereka memiliki kosakata yang lebih yang sudah baik. Jadi mereka lebih cepat memahami instruksi maupun isi bacaan. Mungkin seperti itu Bu Guru. Iya, Masya Allah luar biasa Bu Atun, idenya terkait pojok baca, terkait Mhm. amplop tadi, saya rasa itu sangat luar biasa atau gagasannya Bu Atun. Kan karena murid yang Bu Atun pegang itu kan Bu Atun sendiri yang tahu. Jadinya, Iya, menurut saya luar biasa sekali ide yang sudah Bu Guru, eee, utarakan tadi. Jadi kira-kira yang mana yang dulu Bu Atun akan lakukan untuk mengembangkan kemampuan kosakata murid tadi? Kalau menurut saya nih Bu Evita, karena pojok baca ini kan berkaitan juga dengan amplop pengetahuan ini. Jadi sepertinya kalau menurut saya bisa dua-duanya Bu Guru. Karena jadi dari hasil bacaan yang dibaca dari pojok baca tersebut, nanti murid-murid kan menulis hasilnya nih Bu Guru. Jadi hasilnya itu hari itu langsung bisa dimasukkan di dalam Iya, amplop baik.
pengetahuanku itu. Jadi dari isi bacaan yang didapatkan dari bacaan hari ini langsung dimasukkan dan nanti bisa dibacakan secara bergiliran. Jadi dua-duanya saya rasa bisa dilakukan secara bersamaan karena saling mendukung. Jadi seperti itu kalau pemikiran saya, Bu Iya Bu Revita. Adun. Jadi dari pojok baca, nanti anak-anak Mm, baca, kemudian mengisinya di amplop pengetahuanku mm-mm. tadi Bu Adun ya. Iya. Ya. Jadi kira-kira kapan Bu Adun kegiatan yang Ibu Adun rencanakan tadi dapat dilakukan? Ya, saya pinginnya sih secepatnya Bu Guru ya, supaya kan sesuatu itu lebih cepat lebih baik. Jadi saya merasa insya Allah minggu depan sudah bisa saya lakukan, mengingat ini kan tidak membutuhkan sesuatu yang sulit begitu. Nanti Iya. saya tinggal pindah-pindahkan saja beberapa buku yang di perpustakaan, saya pindahkan ke kelas karena kebetulan di sana juga ada ruang kosong, artinya meja yang tidak terisi. Jadi nanti itu saya isi dengan buku-buku bacaan baik itu buku pendidikan maupun buku-buku dongeng yang penting bisa menstimulus lah supaya anak itu tertarik dan ingin membaca yang berdampak pada meningkatnya kosakata yang dimiliki anak tersebut. Insya Allah minggu depan sudah bisa saya redikan dan sudah bisa saya terapkan, Bu Guru. Iya, baik Bu Adun. Gitu. Kalau begitu kita bertemu lagi minggu depan, Ge, karena saya dengar sangat menarik sekali kegiatan yang akan dilakukan Bu Atun yang sudah direncanakan tadi. Ya. Alhamdulillah, Bu Guru. Alhamdulillah ya. Ge. Awalnya saya merasa masih bingung ini, masih cemas, ada khawatir, masih apa gimana gitu, masih galau dah kalau bahasa trennya sekarang Bu Guru ya, Betul. terkait dengan bagaimana, apalagi murid-murid saya sekarang udah kelas 5 Bu Guru. Apalagi kelas 5 ini kan mereka menghadapi AKM. AKM betul Nah, sekali, jadi Mbak. di sana seperti yang kita ketahui kan soal-soal AKM itu wah luar biasa, membutuhkan penalaran kritis, literasi yang sangat-sangat luar biasa. Jadi ya Ge. Pokoknya melalui ngobrol hari ini ya, ditunggu ngobrol santai kita ini. ditunggu kabar baiknya minggu depan ya Bu Iya, Atun. Saya tunggu iya, benar nanti kegiatannya. Pojok baca, iya, upload pengetahuannya pasti sangat luar biasa. iya. Baik, terima kasih banyak Bu Guru Revita atas waktu yang sudah diluangkan kepada saya, mendengarkan curhatan saya sehingga sekarang saya sudah merasa lega. Ya, Ya, terima kasih sama-sama. banyak sekali lagi Bu Guru Revita. Sama-sama Bu Atun, tetap semangat, bismillah pokoknya kita bisa Iya, mengembangkan murid-murid kita Bu Atun ya. siap Bu Guru Revita. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Bu Assalamualaikum Atun. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, sampai wabarakatuh. ketemu minggu Ya, depan Bu, nih. Nggak nggih, usah sehat bosan dengar selalu. curhat. Assalamualaikum Mbak Atun, bagaimana kabarnya sore ini? Mohon maaf saya menghubungi Ibu lagi terkait kegalauan saya ini Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya alhamdulillah sehat, Bu Guru Evita. Iya, saya juga senang bertemu dengan Bu Evita ini. Tidak apa-apa, sering-sering ganggu. Namanya kita sharing berbagi pengalaman kita, Bu Guru ya. Demi meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik untuk murid-murid kita. Ya, ada yang mau diceritakan sama saya ini Bu Guru Evita. Begini Bu Atun, ini benar-benar saya galau berat ini. Karena Oh, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu yang saya mm, ajar ini Bu Atun kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Jadi imbasnya pada pengumpulan tugas yang hanya beberapa saja mengerjakan Bu Atun. Jadi oh, sekitar setengahnya dah dari jumlah keseluruhan murid saya. Jadi saya merasa cemas ini Bu Atun, galau ini Bu Guru. semangat Bu Guru. Jadi menurut Bu Guru Evita, apa yang sekarang Bu Guru Evita harapkan dari obrolan kita ini? Jadi gini Bu Atun, saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya alami tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar itu, Guru. Akhir-akhir ini memang saya itu merasa galau, mikir sekali karena kemarin yang sudah kita dapatkan banyak materi yang luar biasa dari pendidikan guru penggerak ini, tapi akhir-akhir ini itu antusias anak itu sangat Mm, berkurang ketika saya mengajar. Kalau menurut Bu Evita, hal apa saja kira-kira yang membuat murid
Bu Guru itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran dengan Bu Guru Evita? Jadi begini Bu Guru, yang Ya, saya ingat kembali ini hal mm-mm. yang menyebabkan murid saya itu kurang antusias adalah itu yang pertama, saya itu terlalu memaksakan kehendak saya Oh untuk begitu. mengejar target KKM, jadi sesuai Hmm, ketentuannya. Jadi kurang memenuhi kebutuhan belajar masing-masing murid. Yang ya, sangat unik. Jadi terus kemudian saya itu lebih dominan berbicara Bu Guru, dan terlalu monoton mungkin ya, karena saya itu berpikir anak-anak itu pertama kali yang harus dikuasai itu dasar. Karena saya sendiri kan sudah berada di level, atas lah, kelas atas permulaan. Jadi hmm, dasar calistungnya itu Bu Guru, baca ya, tulisnya itu sebelum materi masuk seharusnya memang harus kuat, tapi di kelas iya, saya iya itu betul. memang Masya Allah luar biasa. Jadi saya itu hanya menerapkan model drilling guru. Jadi saya paksa Oh, anak itu sesuai target lah, paling tidak baca tulis hitungnya. Itu saya lakukan drilling. Kemudian saya itu kurang memberikan kesempatan murid untuk berpendapat. Jadi seperti los gitu Bu Guru. Jadi anak-anak yang hmm, sudah bisa itu tidak dapat kesempatan untuk berpendapat lebih. Jadi saya lebih hmm, fokusnya karena itu tadi mungkin terlalu dominan, monoton, seperti itu dan kurang memenuhi kebutuhan belajarnya. Jadi hmm. sekalinya mereka aktif itu, mereka aktif yang tidak terarah, jadi lebih mengganggu ke teman-temannya begitu, Guru. Oh begitu Ibu ya. Jadi namanya ini kelas 4 Bu Guru ya, transisi Betul, kelas 3 transisi. menuju ke kelas 4. Nah, kira-kira apa saja sih yang berdasarkan ceritanya Bu Evita tadi karena kebutuhan murid belum tersalurkan seperti yang Bu Guru Evita katakan, kira-kira apa sih, apa saja hal-hal yang dapat membuat murid Bu Evita menurut Bu Evita supaya mereka itu antusias dan aktif mengikuti pembelajaran yang Bu Evita lakukan. Kira-kira Kak, apa sih Bu Evita? kalau menurut saya Bu Altun, murid-murid karena sekarang zaman Z, Iya, zaman-zaman memang berbeda dengan zaman kita dulu. Nah, iya benar mungkin sekali Bu Guru. murid-muridnya itu menginginkan pembelajaran tentunya pasti yang menyenangkan, asik, Iya, tidak monoton, tidak membosankan, dan tentunya kalau menurut saya pribadi harus sesuai kebutuhan belajar mereka. Karena kelas saya itu kan memang beragam, sudah beragam, kelas transisi, dari segi kesiapan, minat, dan gaya belajarnya itu memang sangat unik, Guru. iya. Wah, saya sependapat nih dengan idenya Bu Evita, ide yang luar biasa. Jadi bagaimana Bu Evita mengembangkan pembelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhan murid ya. Nah, kira-kira Bu Evita saat ini muridnya Bu Evita kira-kira berada di level berapa kalau level ideal dari 0 sampai 10. Nah, kalau murid yang ideal menurutnya Bu Evita di angka 10, yang kurang mampu ini di angka 0. Kira-kira muridnya Bu Evita sekarang saat ini berada di level berapa kalau menurut Bu Evita? Tingkat level ideal, Mbak Atun ya. Ya, Kalau ya. menurut saya, jujur ini murid saya ini berada pada level 6, Mbak Atun. Oh, Saya 6. merasa anak-anak itu berada di level 6, kalau idealnya dari 10. Seperti itu, Bu Atun. Jadi Lalu, memang mm-mm, dari apa segi kemampuan tadi, mm-mm. antusiasmenya memang masih berada di level 6, Bu Atun. Oh. Terus menurut Bu Evita ini, menurut pendapatnya Bu Evita, kira-kira apa saja yang membuat murid-muridnya Bu Evita ini menjadi asik, kemudian tidak bosan, sehingga pembelajaran itu menyenangkan buat mereka. Kira-kira Iya, apa ini Bu Evita? karena tadi berada di level 6, Bu Atun ya, dan Ya, ya kan, tentunya pengenlah meningkatkan ke level yang lebih tinggi, ke level ya pasti itu Bu Guru nggih. Mm-mm. saya rasa level 8 pun itu sudah cukup dan pembelajarannya tentunya berpusat Mm-mm. pada murid, Bu Atun, dan bertahap nanti ke level 10. Jadi kalau menurut saya itu butuh proses yang tidak instan dan kesabarannya pasti harus tinggi. Tentunya Benar. lebih dahulu itu saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar. Ya. Saya juga menerapkan
konten yang beragam sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Sebenarnya sudah saya petakan Bu Guru, sudah saya Ya. petakan melalui asesmen diagnostik, kognitif dan non kognitif itu saya juga menerapkan memberikan konten yang beragam juga sesuai minat dan gaya belajar mereka. Mm-mm. Selain murid nanti dapat aktif dalam pembelajaran sesuai dengan diri mereka, saya juga akan menyediakan atau menyelipkan ice breaking dalam pembelajaran sesuai materi seperti lagu-lagu yang viral, games, supaya pembelajaran itu lebih menarik. Seperti itu, Bagus Guru. sekali ini. Ya. Lalu mengenai tugas karena tadi Bu Evita bercerita muridnya ini 50%-nya ini ya yang tidak mengumpulkan tugas ini mengenai tugasnya tersebut diberikan kepada murid-muridnya itu sehingga mereka kurang antusias. Kira-kira penyebabnya sehingga mereka itu kurang antusias untuk mengumpulkan tugasnya tersebut. Kira-kira apa Bu Guru? Iya, gini Bu Guru, sebenarnya saya sudah memetakan kan tadi sudah memetakan Ya, anak-anak sesuai dengan kebutuhannya. Tapi namanya anak belum begitu paham ya, belum begitu paham dia melihat kayak asesmen diagnostik pakai angket lah. Jadi dia ya, ya. melihat gambarnya dan istilahnya milu-milu temannya, apa yang dicentang, apa yang jadi asesmen diagnostik itu belum memetakan secara benar, Bu Guru. Jadi Hmm, anak-anak pemberian konten saya, materi saya itu ke anak itu dari asesmen itu kurang kurang begitu tepat. Jadi hmm, kemungkinan anak-anak yang belum bisa itu memang belum terkoordinir. Jadi tugas-tugasnya dia merasa tugasnya itu terlalu berat. Kemungkinan karena tugas yang diberikan itu belum memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Jadi tanpa hmm. saya memberikan sumber belajarnya yang beragam, jadi kurang sesuai dengan diri anak masing-masing dan asiknya itu kemungkinan kurang, seperti Oh, itu. begitu. Jadi ini pemberian sumber belajar ya, kalau menurut Bu Evita ini yang Iya belum betul. beragam ya. Nah, kalau boleh tahu, Bu Guru, sumber belajar apa saja yang udah Bu Guru gunakan ketika pembelajaran di kelas? Iya, saya biasa menggunakan buku teks Bu Guru karena Mm-mm. keterbatasan ya, eee, IKM kan baru, jadi satu itu untuk berdua. Jadi anak-anak mendapatkan satu buku untuk bergantian, jadi berpasangan lah istilahnya. Kemudian keterbatasan fasilitas belajar penunjang lainnya untuk mendukung proses pembelajaran, seperti itu. Jadi Adakah masih kira-kira kurang. Bu Guru? Mm-mm. Mm-mm. Adakah kira-kira sumber belajar yang lain selain buku teks yang Bu Guru Evita gunakan? Saya pikir banyak Bu Guru ya, sumber belajar Mm-mm. seperti video di YouTube itu banyak sekali, Ya. di blog, tulisan di internet, atau bisa menggunakan aplikasi pembelajaran ya, yang sekarang yang sedang seperti Rumah Belajar, Kipin, itu Canva, Edmodo, Quizzes, nah Reels di IG itu. Saya juga pernah Oh, pembelajaran guru berbasis Android yang diinstal secara gratis di HP. Namun materinya kan tidak sesuai dengan materi kelas 4 kurikulum Merdeka sekarang ini. oh begitu. Sudah bagus ini Bu Evita sudah memanfaatkan teknologi ya dalam pembelajarannya juga ini. Jadi sekarang kira-kira apa rencana Bu Guru Evita ini untuk menyelesaikan masalah terkait dengan antusiasme murid ini yang kurang ini Bu Guru. Rencananya Bu Guru Evita itu seperti apa sih? Jadi yang pertama Bu Guru yang akan saya lakukan itu eh, balik lagi ke asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif. Mm-mm. Yang kemarin kan saya pakai angket yang didesain Ya, Canva Bu Guru. Karena tidak ya. sesuai dengan benar-benar anaknya, oh saya ini berada di minat yang ini, oh saya ini berada di gaya Mm-mm. belajar seperti ini. Jadi saya akan flashback lagi, saya akan petakan ulang Bu Guru. Oh, Caranya nanti saya observasi tentunya dari hasil tadi kan memang belum benar-benar belum sesuai dengan anak, masing-masing anak. Nah, saya flashback ulang, saya lakukan pemetaan melalui observasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid.
Kemudian rencananya itu saya merancang pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video YouTube, game pembelajaran, seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Sebenarnya sudah, tapi akan terus berkesinambungan dilakukan pembelajaran diferensiasi sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa Bu Guru. Tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalnya menggunakan poster, mind map, flipping book, lagu, pantun, puisi, laporan sederhana dan prakarya, seperti itu. Jadi saya kan juga pernah mengikuti pelatihan terkait pembuatan aplikasi pembelajaran guru berbasis Android atau iOS dan program pengkodingan guru. Jadi seperti SAC itu guru, Stretch, Hmm, Tinker itu dan mungkin dari itu juga saya akan memfasilitasi anak-anak untuk memaksimalkan hasil pelatihan yang saya dapat itu untuk memenuhi kebutuhan belajar masing-masing. Sehingga ya. harapannya itu Mm-mm. mereka lebih antusias lagi dan aktif ketika saya mengajar. Itu Bu Guru. Wah, wah, rencana yang bagus sekali nih Bu Guru Evita. Tetap Bismillah. semangat ya. Semoga berhasil ini rencana yang bagus. Amin. Kemudian kira-kira apa komitmen Bu Evita ini terhadap rencana yang sudah direncanakan tadi? Jadi gini Bu Guru, saya berkomitmen untuk selalu membuat rancangan pembelajaran sesuai kebutuhan belajar murid dan mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya itu lebih senang dan berkegiatan itu dapat mengeksplor materinya lebih tanpa ada unsur paksaan tadi. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya nanti kepada murid-murid saya. Saya juga akan berkomitmen bahwa kita itu harus memenuhi kemerdekaan belajar murid dan tidak banyak menuntut seperti yang sudah saya lakukan. Jadi menuntaskan materi, mengejar KKM dan intinya bagaimana saya dapat menuntun anak sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakatnya. Dan Wah, harapannya memang keselamatan dan kebahagiaan murid itu sendiri, Bu Guru. hmm. Wah, bagus sekali nih Bu Evita ya sudah ada ke arah untuk memerdekakan murid. Saya mendukung Bu Guru Evita atas rencana yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya sesuai harapannya Bu Guru ya. Sehingga murid bisa merdeka belajar. Sehingga kebutuhan murid bisa terpenuhi. Terima kasih banyak Bu Atun atas waktunya untuk sharing ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid kita. Amin. Awalnya Sama-sama gini, Bu Evita. awalnya saya merasa galau, cemas sekali Bu Atun ini, antusias anaknya ya